Selamat siang teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman semua dimanapun berada yang kebetulan nonton video usaha perbaikan ya. Kali ini CD player mereknya Musical Fidelity ya, tipenya A5. Tipe A5 ya, seperti biasa rata-rata penyakit CDP, DVD segala macam itu semuanya kayaknya nggak bisa baca ya. Dan yang ini sepertinya ada apa itu, ada tabung kecil itu ya. Dan ini penampakan belakangnya, saya kasih lihat. Barangnya berat. Ini mungkin kalau anak kecil naikin juga nggak apa-apa nih, nggak bakalan itu. Dia punya ini 2 mili kali ini platnya tuh. Nah ini bentuk penampakannya, audio analog ya, digitalnya ada ini koaksial sama ini optikal. Dan ini produk 230 volt ya, tuh upsampling 24 bit CD player, design in England by Musical Fidelity ya. Nah ini produk Mei 2006 dan ini limited edition ini. Jadi total yang dibuat tuh 1.500 unit. Dia nomor seri yang ini 5G CG 1148, berarti ini produk ini nomornya ada produk 1148 dari 1.500 unit yang diproduksi, karena ini limited ya. Oke. Saya kembalikan lagi ke posisi ke depan, nanti saya kasih lihat. Ini barangnya berat banget. Dan saya colokan listrik. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan. Tuh. A5 CD V2.5 ya tadi ya. Leading. No disk, karena memang ada disknya. Ini pun udah agak susah ya, coba masukin. Ya ini grid white, coba langsung play aja, mau nggak? Ini juga play ini, reading. Oke, no disk. Jadi kalau no disk sudah mau limited edition apa kek, percuma, nggak bisa dipakai. Nah sekarang saya akan berusaha untuk coba ya, mudah-mudahan dia punya penyakitnya bukan penyakit berat ya, karena mungkin ini lama nggak dipakai sehingga dia punya ininya apa itu, kotor dia punya optiknya atau gimana. Langkah pertama seperti biasa, bersihkan dulu dia punya optiknya, lihat ada perubahan enggak ya. Kalau saya lihat dia punya ininya, kelihatannya sih dari power supply sih nggak ada masalah ya. Oke, saya akan coba perlihatkan ini bagian atasnya. Tuh, bagian atasnya seperti kayak gini. Oke, saya matikan dulu. Oh ya, ini dikeluarin dulu. Di nodis, keluarkan, langsung dimatikan supaya nanti bisa ini. Oke, ini dicabut. Jadi total skrupnya hanya di atas doang, ini ada sekitar 14, totalnya 14. Kiri kanan 5. Tuh. Sini 5, sini 5, 22. Jadi totalnya 14, cukup banyak ini. Saya akan pause dulu supaya nggak terlalu lama.
Oh ya, dia punya pakai ini bintang ya, kecil banget ini, lihat ya. Sambil contoh satu aja tuh, ini kelihatannya udah ditaruh lama sekali, nggak pernah dipakai itu sampai ini. Oke. Drat halus bagus. Nah, ini tinggal satu lagi sini, total 14 skrup ya. Dan seingat saya ini merek Musica Fidelity ini dia punya distributornya dulu itu Excellent ya, toko Excellent di Mangga Besar itu. Nggak tahu sekarang masih nggak. Nah, itu bentuknya, penampakannya dalam. Dan ini platnya 2 mili nih. Oh. Oke, begini penampakannya teman-teman ya. Ini sepertinya pakai ini ya Philips kayaknya nih. Wah. Terus dia punya ini ya, bukanya gimana ini, nanti harus lihat dulu ini. Ini harus buka dulu baru bisa ini. Kalau nggak kelihatan dia punya ininya tuh. Optinya ada tuh. Oh bukan. Ya, ini dia pakai dorong punya, nanti masuknya itu. Saya coba itu. Ini masih ditutup. Ya. Masih ditutup, ini ada platnya, obeng kembang. Coba dibukakan, dan servo boardnya kelihatan di bawah, dia tahu bawah ya. Mudah-mudahan hanya ini doang, apa itu, optiknya doang yang kotor. Sebabnya itu yang ini kelihatannya tidak ada ini. Sebentar. Itunya mana, nggak kelihatan. Oke, lihat. Ya, tabung benar 2. Ya, kelihatannya masih aslinya, belum pernah dipegang orang ini. Oke. Ini platnya begitu gila ya, sampai kalau ini 1 mili nih, ini 1 mili. Ini platnya 1 mili tebal. Tabung kecil dia. Tapi dia punya pakai 32 berapa itu JRC itu. Nggak kelihatan. Nggak jelas JRC berapa itu, nggak jelas. Oke. Berarti ini unit limited edition kayak gini. Tuh, series numbernya beda. 4. Di sini tertulis, mungkin untuk board ini ya, boardnya ini 453143. Oke. Di kelihatannya dia pakai Elko apa ya? Merek apa itu? Nah. Yamicon. Merek Jamicon. Dan untuk merek Jamicon lumayan bagus. Dia punya kayak gini. Jadi ini limited edition, bentuknya kayak gini nih. Cuma dia punya dudukannya, kakinya itu kelihatannya ya lumayan lah, satu ini. Dan dia punya servo board memang benar di bawahnya ini. Di bawah sini nih. Ini servo boardnya nih. Jadi kalau mau buka ini semua harus dihitung. Oke, saya akan coba nyalakan dulu, lihat bentuknya ada tanda-tanda kehidupan nggak.
Oke. Dan ini sudah dituliskan di belakangnya ini harus di grounding ini, ploda ini. Dan kebetulan rumah saya ada groundingnya dan cukup bagus. Jadi bisa di ini. Nah, saya fokuskan ke sini ya. Coba dia bisa masuk nggak? Ini masalahnya ini tuh muter dia 3 kali dia. Dan dia punya ininya kelihatannya dia punya switch kecil nih untuk turun naiknya itu, keluar masuknya harus diganti semua nih. Satu deret ini nanti ya. Dan bentuk agak gini nih, trafonya kecil nih. Sorry, kok pakai diikat nih, bentuknya kayak gini di sebelah sini. Tuh. Servo boardnya lumayan nih, separuh aja tuh. Ini langkah yang paling bagus itu adalah keluarkan dia punya tray ini loh. Tray ini di klemnya nih, ini dikeluarin baru bisa ini. Sebentar. Ini sementara ini pakai cara ini bersihin dulu nih. Ya. Mudah-mudahan dia bisa ini. Saya juga pingin ngintip dia ada ini nggak, ada ininya nggak. Coba lihat ya. Waduh. Tidak terlihat ada tanda-tanda kehidupan loh teman-teman. Sepertinya dia punya ininya. Bentar ya. Kalau misalnya dia punya ini kotor, seharusnya dengan kondisi kayak gini dia langsung harus udah bisa. Ini kelihatannya bisa-bisa dia punya optiknya bermasalah. Ya, tidak ada ini. Tidak terlihat ada sinar ya. Dan dia cari terus itu. Ini dia punya ini juga, dia punya switchnya ini. Kadang mau, kadang enggak. Lama baru mau. Coba ya. Oke. Nah. Tuh, nggak mau baca dia. Tuh, nggak mau mutar dia. Tuh. Tuh. Jadi udah langsung no disk. Karena ini nggak ada sinarnya. Berarti udah positif, dia punya ininya udah bermasalah optiknya. Sementara optiknya, tapi nggak tahu, siapa tahu di servo boardnya juga ada ini yang kapasitornya ya, yang kering atau gimana, itu harus diperiksa dulu tuh. Oke,
Jadi ini udah positif, nggak bisa dah. Oke. Tuh. Karena nggak ada sinarnya itu. Tuh. Oke, saya akan buka. Coba lihat di itu belakangnya bentuknya bagaimana. Oh, nanti kita itu lagi. Jadi ini kelihatannya nggak terlalu sulit sih. Buka 4 skrup ini nih. Tuh. Kalau nggak mau buka berarti di sini udah. Oke. Saya pause dulu. Satu masalah ini harus dicopot, tapi kalau dicopot itu jadi masalah nanti. Sebenarnya pakai lem, bukan pakai klem punya, pakai lem putih itu, lem silikon. Jadi mau tak mau buka ininya, ini satu ini nanti ditarik keluar. Nah, dia dipelajari dulu nih gimana. Umumnya ini ada dua ini langsung tarik keluar tuh sini nih. Ya. Soalnya di sininya itu ada terdengar klik itunya. Nah. Tuh, di sininya nih. Oke. Tuh, di sini nih. Jadi ini ketahan di sini nih. Jadi tinggal diituin, dorong keluar. Di sebelah sini nggak ada sih, nggak terlihat, tapi ini pun nggak segampang yang kita ini. Nah, saya coba dorong pakai begini. Udah keluar. Jadi tinggal ditarik keluar ini, baru nanti buka ininya tuh. Nah, ya. Jadi ini penguncinya di sini nih. Ya, penguncinya nanti tadi ketemu di sini. Oke. Nah, jadi kalau mau ganti ininya, karetnya ada di sini. Karet drawernya di sini. Nah, di situ udah kelihatannya servo boardnya ada ini di bawah. Jadi mau tak mau dia punya sistemnya. Oke, 4 skrup, 3 skrup langsung keluar, cabut semua. Di sini satu. Ini pakai ini. Sini satu. Dan di sini satu. Ya. Nah, ini langsung buka. Ini oke, ini cabut dulu. Oke. Satu. Wih, kencang. Nah, ini semua udah keluar bentuknya kayak gini nih. Tuh. Oke. Nah, jelas ya? Terlihat kayak gini. Nah, untuk sementara ini saya akan singkirkan dulu nih. Nah, begini penampakan dia punya ini ya. Kelihatan dia punya casing ini itu menyatu tuh. Menyatu dengan itu. Jadi nggak bisa dibuka.
Biasanya kalau umumnya kan bisa dibuka ininya. Jadi nanti kamu bersihin dia punya optiknya itu, matanya itu gampang. Kalau ini nggak bisa malah. Jadi ini satu blok khusus tuh. Lihat, nyatu deh yang blok ini. Ya. Bagusnya kayak gitu. Jadi udah paten punya. Dan di sini tertulis VAM 120212. Kelihatannya ini masih bisa dibeli. Dia punya Philips. Dia ya, jelas ya. Ya, coba baca ya. Tuh. Jadi optinya tipenya VAM 1202-12. Katanya masih bisa beli ini. Masih banyak yang jual. Ya. Tapi sebelum saya ambil kesimpulan itu yang bermasalah, saya akan periksa dulu dia punya ini. Elko-nya di sini siapa tahu kayaknya dia ini ada yang ini loh. Ada Elko Korea juga. Kayaknya dia voltnya kecil nih, mungkin terlalu itu. Jadi coba diperiksa dulu. Saya akan buka dulu. Ini 4 piece skru panjang di sini nih. Dan ini pun dikunci lagi sama ini. Tuh. Oh. Ya, bentuknya kayak gini tuh. Ya. Oke, saya akan buka dulu ini. Oke, tinggal cabut. Ya. Begini penampakannya ya. Jadi saya akan periksa dulu ininya. Elko saya periksa dulu, lihat ada ini enggak. Biasanya elko-nya bermasalah. Mudah-mudahan ya. Ini pun enggak pasti. Kadang-kadang kalau biasanya kalau yang kondisi kayak gini itu di bawah biasanya elko-nya bermasalah. Oke. Kencang banget. Oke. Lebih cepat begini. Udah. Ini bentuk kayak gini, ini disingkirkan lagi. Oke. Bentuk kayak gini. Ya. Ini logo-logo Korea kalau nggak salah ini. Oke, saya akan periksa dulu. Nah, saya udah ngukur ya beberapa yang saya curiga ini nih. Ada 5, ada 6. Saya akan buka salah satu untuk mengukur dia nilainya. Kayak nilainya bedanya jauh. Tapi ini bisa juga kayaknya pengaruh ini. Pengaruh dia punya IC. Sambung ke IC atau yang lainnya. Ya. Sementara terlihat sih mulus ya, belum pernah di servis ini. Dan juga tidak ada retak-retaknya ini. Masih mulus semua. Dan kemungkinan nggak terlalu panas area sini. Biasanya sampai ada yang gosong juga, sampai yang retak-retak gitu loh. Yang ini enggak. Tunggu ya. Oke, teman-teman udah diperiksa semua. Ternyata yang saya agak mencurigakan itu kayaknya nilainya nggak sama setelah dibuka salah satu, terutama minusnya ya, diukur rata-rata mendekati nilai sebenarnya itu. Dan satu board ini hanya 3 kapasitor yang kau diukur langsung pakai ini.
akan memberikan nilai yang mendekati ya. Selebihnya itu semua ini nggak sesuai dengan nilai yang tertera di bodinya ini. Ini mungkin pengaruh dari IC atau kapasitor yang lainnya yang tersangkut. Begitu juga dia punya ininya, diodanya ini masih bagus. Jadi saya akan pasang kembali, udah jelas ini kalau nggak punya ini, sudah nggak punya lampunya itu udah pasti dia punya optiknya itu. Dan optiknya sementara ini saya nggak ada. Paling-paling dia sebenarnya bisa di ini tuh, bisa di tambahin. Cuma masalahnya ini harus ada alat ukurnya. Kalau hanya coba-coba kayak gini biasanya ini akan bermasalah, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Nah, langkah selanjutnya saya akan coba bersihin dia punya kontaknya ininya. Siapa tahu dia punya kontaknya ini nggak bagus sehingga tidak kebaca gitu ya. Tunggu ya teman-teman. Sementara ini ketemu dia punya, kayaknya dia punya kontaknya ini nggak bagus ini. Tuh ininya 16 atau 15 ya, ada pengaruh ininya, kabelnya itu, ada ohmnya. Begini aja nggak mau dia. Jadi kemungkinan kotor, saya akan bersihin dulu. Nah ini teman-teman, udah saya ini, jadi diamplas aja saya. Terus dikasih itu kontaknya itu. Tuh. Ya, jauh lebih bagus sekarang deh. Jadi langsung tuh. Oke, mudah-mudahan dia bisa bagus. Tadi memang kotor itu, nggak bisa bunyi, nggak nyambung dia. Nah teman-teman, sekarang udah kontaknya udah bagus tuh ya. Oke. Nah bagus ya. Sekarang saya pasang balik, lihat ada perubahan nggak. Mudah-mudahan ya, kalau nggak ada berarti harus ganti optiknya. Dan kalau untuk ganti sementara saya nggak punya stok ini optiknya, jadi harus beli ya. Saya akan pasang kembali. Nah teman-teman, sudah terpasang kembali dengan rapi. Cuma sayang tadi saya kelupaan periksa dia punya motornya masih bagus atau enggak. Kalau yang motor yang untuk naik turun optiknya bagus, tapi nggak apa, biarin aja ya. Yang penting ini optiknya juga udah bersih tadi, tinggal dipasang kembali ya. Tunggu, mudah-mudahan ada perubahan. Nah teman-teman, sudah menempati pada posisinya ya, udah kencang semua, semua sambungan sudah dicolokin, tinggal dipasangin ininya, drawernya nih. Jadi ini masih sangat bagus ya. Ini dia punya pelumasnya juga bagus tuh. Jadi hanya sebelah doang ini tekan ini. Cuma jangan sampai ini rusak. Kalau rusak udah habis. Ini pelan-pelan. Oke, sudah pada posisinya, tinggal didorong masuk. Nah, udah tak. Tinggal kita buktikan. Ini coba dipasang. Kabelnya dipasangkan dulu, sudah nggak ada yang ketinggalan, hanya 2 ini doang. Terus balik. Sepertinya ada. Udah. Ada 3 kali dia. Oke. Mudah-mudahan ininya switchnya nggak bagus.
Oke. Nggak mau juga. Berarti tidak mau. Sama. Berarti dia punya optiknya udah 100% itu. Kena. Jadi teman-teman, mau tak mau harus ditunda dulu. Dan dia punya ininya, lampu ini ya kelihatan ya. Tuh, nyala. Ya. Nyala. Tuh. Lampunya. Kelihatannya sih dia punya ininya sih nggak. Betul dia punya jalur supply-nya itu kelihatan tidak bermasalah. Jadi karena tidak ada optiknya untuk coba, jadi mau tak mau saya akhiri sampai di sini aja teman-teman. Nanti akan dicari dulu optiknya, dicari dulu, dan ini harus diperbaiki dulu. Nah ini nggak bisa nih, nggak mau jalan dia, nggak mau baca. Sebenarnya bisa di ini karena ini udah itu mau coba dia punya potensionya itu coba dinaikin. Tapi kalau untuk itu biasanya dia punya settingan pabrik udah ini, dan dia punya karena ini produksi belakangan dia tidak ada, nggak perlu lagi setting, dia punya balance-nya, fokusnya, terus dia punya apa itu trackingnya itu nggak perlu lagi, gennya itu. Jadi semua diatur sama ini, sama IC-nya itu, dan kebetulan ini nggak bisa. Jadi teman-teman, saya akhiri usaha perbaikan ini ya. Jadi sambil nunggu, saya nggak tahu bisa dapat atau enggak ininya Philips ini. Tadi VAM ya, 1202 12 itu 12 pinnya kelihatannya. Tadi saya udah hitung pinnya 12 nih. Oke. Coba lihat teman-teman. Ini begini bentuk penampakannya. Dan ini tadi udah dikasih tahu tuh limited edition ya. Jadi unit ini yang ke 1148 dari 1500 unit di seluruh dunia nih. Kalau berarti ini hasilnya bagus. Kalau bisa perbaiki itu harus bisa perbaiki. Coba ganti dia punya optiknya itu. Dan saya lihat dugaan saya sementara dia punya ininya tidak bermasalah dengan bagian supply-nya. Ya. Tuh. Oke, teman-teman, ini dia A5 ya. Kok gede banget? Oh, jadi kecil. Tadi gede banget. Nggak bisa fokus sekarang. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Biar teman-teman tahu ini penampakannya nih. Ya. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang dan sabar ya nonton dari awal sampai akhir. Jadi saya tidak diedit lagi, langsung jadi. Dan saya akan coba cari dia punya ininya, optiknya, terus digantiin. Nanti akan ada, setelah dapat optiknya baru akan digantiin. Jadi ada part keduanya. Baik, selamat siang teman-teman semua.